Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillah, Alhamdulillah, wal khairu wa syarru bi ma'siyatillah, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja kehadirat Allah Azza wa Jalla. Puji hanya kepada Allah Rabbul Izzati dan syukur hanya kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan para tabi'in tabiatnya. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selamat pagi semuanya. Yang kami hormati Pagi. Bapak Insinyur Rahman Medriafin Silalahi, AMD, STMT, IPM, APEK, ENG, dan tak lupa kepada teman-teman kelompok 4 MJ 808 yang kami hormati, yang saya hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menyampaikan jawaban soal UTS mata kuliah Cyber Security Management, yaitu tentang topik 3 dengan judul Analisis Strategi Enkripsi Data Transaksi Digital Berbasis RSA, Rifesh Shamir Adleman, dan AES, Advanced Encryption Standard dalam sistem keuangan digital. Sebelum memulai ke pembahasan, perkenalkan member dari grup 4, yaitu ada 8 orang. Yang pertama ada saya sendiri sebagai ketua kelompok, yaitu Selvina Ananda, ada Robi Cahyanto, Yani Setiani, Julianto Sutarto, Eza Rizki, Hasbi Nur Hafizan, Sarah Adrian Huzaifa, dan Adro Nego Perangin-angin. Baik, untuk mempersingkat waktu, pembahasan pertama akan disampaikan oleh Mbak Sarah Ardian Huzaifa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada Kak Silvina atas perkenalannya. Perkenalkan, saya Sarah dari kelompok 4. Saya akan membahas mengenai abstrak dari makalah kami. Makalah kami yang judulnya tadi sudah disebutkan oleh Kak Silvina ya. Abstraknya terdiri dari latar belakang, topik dan fokus masalah, rumusan masalah, tujuan serta metode penelitian. Untuk latar belakang sendiri, terdapat beberapa latar belakang yang menjadi alasan pemilihan materi pada tugas ini. Salah satunya adalah tentang pentingnya pelindungan data transaksi digital pada program Cyber Security Management yang menjadi perhatian utama dalam menghadapi meningkatnya risiko kebocoran data dan serangan cyber di era digital. Sektor keuangan sebagai pengguna utama teknologi digital menghadapi berbagai ancaman terhadap keamanan data nasabah dan transaksi. Untuk latar belakang lainnya nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Kemudian untuk topik seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Silvina tadi, topiknya kita mengambil topik 3, yaitu studi penerapan teknologi enkripsi untuk pengamanan data transaksi digital pada sektor keuangan dengan fokus pada data protection dan encryption methods. Untuk rumusan masalahnya yang merupakan permasalahan yang akan menjadi arahan dan batasan penelitian kami, terdiri dari beberapa rumusan masalah yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya nantinya. Kemudian untuk tujuan makalah, salah satunya adalah mengevaluasi kesenjangan pengamanan data transaksi digital pada sistem keuangan berbasis teknologi. Selain tujuan tersebut, nanti masih ada tujuan-tujuan lainnya. Untuk metodenya yang kami gunakan dalam menyusun makalah ini adalah studi pustaka dan juga analisis SWOT. Next, Kak, ininya untuk slide-nya. Nah, dalam makalah kami terdapat beberapa kata kunci, antara lain yang pertama adalah perlindungan data yang merupakan proses menjaga keamanan data dari kerusakan, penyusupan, dan kehilangan, serta memastikan data dapat diakses hanya oleh pihak yang berwenang. Hal tersebut penting untuk menjaga integritas data dan privasi, serta melindungi organisasi dari ancaman cyber dan pelanggaran hukum. Kemudian kata kunci yang kedua adalah enkripsi, yaitu proses mengubah data menjadi bentuk yang hanya bisa dibaca oleh pihak yang berwenang. Proses ini digunakan untuk melindungi informasi sensitif agar tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak berwenang. Kata kunci yang ketiga adalah algoritma RSA atau Reverse Shamir Edelman, yang merupakan algoritma kriptografi asimetris yang digunakan untuk enkripsi dan deskripsi data. Algoritma ini menggunakan pasangan kunci publik dan privat untuk mengenkripsi dan deskripsi data, yang membuatnya cocok untuk berbagai aplikasi seperti keamanan data dan tanda tangan digital. Kemudian kata kunci yang ketiga adalah algoritma
AES atau Advanced Encryption Standard, yaitu algoritma enkripsi simetris yang digunakan untuk mengenkripsi dan mendeskripsi data. AES ini digunakan juga untuk melindungi informasi yang sensitif. Kemudian yang terakhir adalah kata kunci yang terakhir adalah keamanan keuangan digital yang merupakan fokus kami dalam pembuatan makalah ini. Hal tersebut mencakup perlindungan data, transaksi online, dan sistem keuangan dari ancaman siber, penipuan, dan aktivitas ilegal lainnya. Untuk slide selanjutnya yang merupakan latar belakang akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya, Mas Robi. Kepada Mas Robi saya persilahkan. Terima kasih, Kak Sarah. Untuk latar belakang, di mana pesatnya transformasi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor kehidupan. Dalam dunia pendidikan sendiri, pembelajaran daring, penggunaan learning management system, serta digitalisasi administrasi kampus menjadi hal lumrah pasca pandemi COVID. Kemudian sektor usaha mikro, UMKM, kecil menengah, dan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM mengalami percepatan digital dengan adopsi platform e-commerce, aplikasi keuangan digital, dan promosi berbasis media sosial. Pemerintah melalui program e-government mendorong pelayanan publik berbasis sistem elektronik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi birokrasi. Di tengah peluang besar ini, muncul pula tantangan krusial yaitu ancaman terhadap keamanan data digital yang semakin kompleks dan sulit diprediksi. Kemudian untuk ancaman cyber tidak lagi terbatas pada serangan virus atau malware sederhana. Saat ini, teknik seperti phishing, ransomware, man-in-the-middle attack, hingga serangan berbasis kecerdasan buatan mulai bermunculan, menargetkan institusi keuangan, pemerintah, dan sektor pendidikan. Di Indonesia sendiri, Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN mencatat lebih dari 200 juta upaya serangan cyber sepanjang tahun 2023 dengan sektor keuangan menjadi salah satu sasaran utama. Banyak dari serangan ini mengeksploitasi kelemahan pada sistem autentikasi, kurangnya proteksi data, dan buruknya pengelolaan keamanan jaringan. Dan juga sayangnya kesadaran dan kesiapan banyak institusi dalam menerapkan sistem manajemen keamanan informasi masih rendah. Tidak sedikit organisasi yang belum memiliki kebijakan keamanan digital yang baku, atau bahkan tidak menyadari pentingnya inskripsi dalam mengamankan data sensitif. Padahal kegagalan melindungi data bukan hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga menurunkan kepercayaan pengguna terhadap layanan digital yang digunakan. Disinilah peran manajemen keamanan cyber atau cyber security management menjadi sangat penting. Dengan pendekatan sistematis dan berkelanjutan, manajemen keamanan cyber memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi risiko, menerapkan perlindungan yang sesuai, serta merespon insiden dengan cepat. Salah satu aspek yang paling vital dalam praktik ini adalah perlindungan data atau data protection, yang mencakup pengguna teknologi enkripsi guna memastikan data tidak dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Teknologi enkripsi seperti RSA atau Reverse Shared Edelman dan AES atau Advanced Encryption Standard telah banyak digunakan sebagai solusi dalam menjaga kerahasiaan dan integritas data digital. RSA merupakan algoritma kriptografi asimetris yang menggunakan pasangan kunci publik dan private, cocok untuk pertukaran kunci yang aman. Kesadaran dan kesiapan banyak institusi dalam menerapkan sistem manajemen keamanan informasi masih rendah. Tidak sedikit organisasi yang belum memiliki kebijakan keamanan digital yang baku, atau bahkan tidak menyadari pentingnya enkripsi dalam mengamankan data sensitif. Padahal, kegagalan melindungi data bukan hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga menurunkan kepercayaan pengguna terhadap layanan digital yang digunakan. Disinilah peran manajemen keamanan cyber atau cyber security management menjadi sangat penting. Dengan pendekatan sistematis dan berkelanjutan, manajemen keamanan cyber memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi risiko, menerapkan perlindungan yang sesuai, serta merespon insiden dengan cepat. Salah satu aspek paling vital dalam praktik ini adalah perlindungan data atau data protection, yang mencakup penggunaan teknologi enkripsi guna memastikan data tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Teknologi enkripsi seperti RSA atau Reverse Shared Edelman dan AES Advanced Encryption Standard telah banyak digunakan sebagai solusi dalam menjaga kerahasiaan dan integritas data digital. RSA merupakan algoritma kriptografi asimetris yang menggunakan pasangan kunci public dan private, cocok untuk pertukaran kunci yang aman. Sementara itu, untuk AES adalah algoritma enkripsi sistem simetris yang dikenal dengan kecepatan dan efisiensinya, menjadikannya ideal untuk melindungi volume data besar seperti transaksi keuangan. Meski kedua metode ini telah banyak digunakan secara terpisah, masih terdapat tantangan seperti ketidakefisienan dalam manajemen kunci pada RSA dan kerentanan pertukaran kunci pada AES. Beberapa solusi sebelumnya
berfokus pada implementasi enkripsi tunggal atau sistem autentikasi dasar. Sayangnya banyak dari solusi tersebut tidak cukup tangguh menghadapi serangan canggih seperti brute force attack, pencurian identitas digital, atau penyadapan komunikasi. Selain itu, kurangnya integrasi antara sistem keamanan data dan praktik manajemen risiko membuat banyak institusi gagal merespon ancaman secara keseluruhan. Oleh karena itu, kombinasi strategi enkripsi yang melibatkan RSA dan AES dipandang sebagai pendekatan yang lebih adaptif dan kuat. Kombinasi ini memungkinkan perlindungan ganda, yakni kerahasiaan kunci melalui RSA dan kecepatan proses data melalui AES. Dalam konteks sistem keuangan digital, pendekatan ini dapat memperkuat infrastruktur keamanan informasi dengan tetap menjaga performa layanan. Dengan latar belakang tersebut, makalah menjadi tetap menjaga performa layanan. Dengan latar belakang tersebut, makalah ini mengangkat Berikut untuk latar belakang dari presentasi ini. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Kak Yani. Silakan, Kak. Oke, next slide, Kak. Terima kasih, Kak Robi, atas waktunya. Sekarang kita beralih kepada slide topik dan fokus masalah yang akan kita analisis. Untuk topik yang kami ambil adalah tadi penerapan teknologi enkripsi untuk pengamanan data transaksi digital pada sektor keuangan. Pada topik ini, kita akan membahas bagaimana teknologi enkripsi digunakan untuk melindungi data transaksi digital, khususnya dalam sektor keuangan. Pelindungan data menjadi hal yang sangat krusial mengingat tingginya resiko kebocoran dan serangan cyber dalam sistem keuangan digital. Kelompok kami akan fokus terhadap masalah mengenai data protection dan encryption method. Fokus utama dari studi ini adalah pada metode perlindungan data, terutama teknik enkripsi yang digunakan untuk menjamin keamanan informasi dalam proses transaksi digital. Kita akan menganalisis secara mendalam metode enkripsi yang banyak digunakan dan efektivitasnya dalam menghadapi tantangan keamanan digital saat ini. Oleh karena itu, kami mengambil judul Analisis Strategi Enkripsi Data Transaksi Digital berbasis RSA, Reverse Semi-Edelman, and AES, Advanced Encryption Standard, dalam sistem keuangan digital. Melalui penelitian ini, kita akan menganalisis strategi penggunaan dua algoritma enkripsi yang paling populer saat ini, yaitu RSA yang bersifat simetris, asimetris, dan AES yang bersifat simetris. Kita akan mengevaluasi kelebihan dan kekurangan serta skenario penggunaan dalam sistem keuangan digital guna memberikan rekomendasi terbaik untuk penerapan sistem keamanan yang handal. Untuk rumusan masalah akan disampaikan oleh Kak Julianto. Kak Julianti. Untuk Kak Julianti dipersilahkan. Thank you. Ya, terima kasih Kak Yani. Baik, dalam rumusan masalah ini ada 4 rumusan masalah yang akan kita bahas, yaitu bagaimana bentuk kesenjangan dalam pengamanan data transaksi digital yang saat ini menjadi yang masih terjadi di sektor keuangan. Yang kedua, sejauh mana algoritma RSA dan AES mampu menjawab tantangan tersebut dalam konteks perlindungan data. Dan yang ketiga, ada apa saja kendala teknis dan non-teknis dalam penerapan kombinasi metode enkripsi tersebut. Yang keempat, ada bagaimana strategi penerapan enkripsi yang efektif sebagai bagian dari manajemen risiko keamanan cyber. Nah, sebelum slide selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan dulu bahwa fokus dari makalah ini difokuskan untuk evaluasi strategi pengamanan data transaksi digital dengan pendekatan kombinasi algoritma RSA dan AES seperti yang tadi ada dalam rumusan masalah dengan mengkaji dua metode enkripsi yang telah terbukti secara global. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana efektivitas dan efisiensi sistem tersebut ketika diterapkan dalam konteks layanan keuangan digital di Indonesia. Nah, setelah itu boleh ke slide selanjutnya. Nah, untuk tujuan kajiannya yang ada 4 tujuan kajiannya, yaitu yang pertama adalah mengevaluasi kesenjangan pengamanan data
transaksi digital pada sistem keuangan berbasis teknologi. Yang kedua ada menguji efektivitas kombinasi algoritma RSA dan AES sebagai strategi perlindungan data yang komprehensif. Dan yang ketiga ada penyusunan rekomendasi strategis dalam penerapan metode enkripsi sebagai bagian dari sistem manajemen risiko cyber. Nah, yang keempat atau yang terakhir memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya integrasi antara teknologi enkripsi dan kebijakan keamanan digital untuk menjaga kepercayaan penggunanya. Nah, dari tujuan ini tuh kita difokuskan pada pendekatan data protection dan encryption methods. Nah, makalah ini atau makalah yang telah kita buat itu diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem keamanan digital, khususnya dalam menghadapi ancaman yang terus berkembang di dunia sektor keuangan dalam data cyber ini. Baik, selanjutnya dapat dipresentasikan oleh Kak Eza. Baik, terima kasih untuk Kak Julianti. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang metode penelitian. Metode penelitian untuk makalah ini menggunakan studi pustaka dan analisis SWOT. Transformasi digital yang masif di berbagai sektor termasuk keuangan pendidikan, UMKM, dan pemerintahan membawa dampak positif terhadap efisiensi dan aksesibilitas layanan. Namun di balik kemajuannya ini memunculkan fenomena sosial yang memprihatinkan, yaitu meningkatnya ancaman terhadap keamanan informasi, kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital, yang mulai terganggu akibat berbagai insiden kebocoran data yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan Badan Cyber dan Sandi Negara, pada tahun 2023 tercatat lebih dari 200 juta anomali trafik cyber yang terdeteksi di Indonesia dengan sektor keuangan sebagai salah satu target utama. Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya kesadaran keamanan digital, terutama pada institusi yang belum memiliki sistem manajemen keamanan informasi yang terstruktur. Banyak organisasi masih mengandalkan pengamanan dasar tanpa perlindungan berlapis, serta enskripsi, serta kurangnya memiliki sumber daya manusia yang terlatih dalam bidang keamanan cyber. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada institusi kecil, tetapi juga pada skala korporasi yang besar, termasuk bank digital dan layanan fintech. Dampaknya bukan hanya kerugian finansial, tetapi juga menurunnya kepercayaan pengguna terhadap sistem digital secara menyeluruh. Berangkat dari fenomena tersebut, gagasan untuk mengkaji strategi enskripsi yang kuat dan aplikatif dalam sistem keuangan digital menjadi urgensi yang tidak bisa ditunda, yaitu dengan menggunakan RSA dan AES yang dipilih karena telah terbukti secara global sebagai dua metode kriptografi andal, namun belum banyak dikaji secara spesifik dari sisi efektivitas kombinasi penerapannya dalam konteks di Indonesia. Solusi yang ditawarkan dalam kajian ini adalah pemanfaatan metode enskripsi kombinasi RSA dan AES untuk melindungi data transaksi digital. Strategi ini bertujuan untuk menutup celah keamanan pada dua sisi penting, pertukaran kunci rahasia dan kecepatan proses enkripsi. Kajian ini dilakukan dengan metode studi pustaka, literatur review, dan analisis SWOT. Maka transformasi digital yang masif telah membawa dampak positif di dalam berbagai sektor, namun juga menimbulkan tantangan serius di bidang keamanan informasi, khususnya pada sistem keuangan digital, rendahnya kesadaran terhadap pentingnya perlindungan data, dan kurangnya infrastruktur keamanan yang memadai, yang menyebabkan meningkatnya risiko kebocoran data dan menurunnya kepercayaan publik terhadap layanan digital. Kajian ini menawarkan solusi berupa penerapan kombinasi enskripsi atau RSA dan AES sebagai strategi perlindungan data dan transaksi digital. RSA unggul dalam pengamanan pertukaran kunci, sementara AES efisiensi dalam kecepatan enskripsi data. Kombinasi keduanya diharapkan mampu menutup celah keamanan secara menyeluruh dan memberikan perlindungan berlapis. Melalui studi pustaka dan analisis SWOT dengan pendekatan kuantitatif ditemukan bahwa solusi ini relevan, tepat, dapat diaplikasikan, dan dapat memiliki potensi dampak sistematik terhadap peningkatan keamanan digital di sektor keuangan.
Langkah ini strategis ke depannya mencakup peningkatan literasi keamanan digital, penguatan kebijakan enkripsi nasional, dan pelatihan sumber daya manusia yang kompeten di bidang keamanan siber. Selanjutnya, untuk langkah pelaksanaan dilanjutkan oleh Kak Hasbi. Baik, terima kasih Mas Eza. Di sini saya akan menjelaskan apa saja sih langkah-langkah pelaksanaan penelitian. Jadi pelaksanaan penelitian tuh dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu pengumpulan referensi dari jurnal dan laporan 2020 sampai dengan 2025. Eh, yang pertama dulu yaitu pengumpulan referensi. Dari pengumpulan referensi ini memiliki tujuan yaitu mendapatkan dasar teoritis yang kuat tentang keamanan cyber, enkripsi RSA dan AES, serta tantangan di sektor keuangan digital. Kemudian mengidentifikasi gap penelitian yang akan diisi oleh makalah ini. Dari pelaksanaan pengumpulan referensi ini, sumber yang digunakan adalah jurnal ilmiah, laporan industri, dan artikel teknologi terbaru untuk memastikan relevansi. Kriterianya yaitu fokus pada publikasi yang membahas implementasi RSA dan AES di sektor keuangan, kemudian ancaman keamanan seperti phishing, ransomware, atau man-in-the-middle attack. Kemudian studi kasus di Indonesia, contohnya OVO, Dana, atau perbankan digital. Kemudian langkah yang kedua adalah studi komparatif RSA dan AES. Tujuannya adalah memahami perbedaan mendasar antara RSA dan AES. Kemudian menilai kekuatan dan kelemahan masing-masing algoritma dalam konteks transaksi digital. Dalam pelaksanaan langkah yang kedua ini, eh, aspek ada beberapa aspek yang dibandingkan antara RSA dan AES. Yang pertama tuh jenis kriptografinya, kecepatan, kerentanan, dan penggunaannya. Kemudian langkah yang ketiga adalah analisis studi kasus. Tujuannya adalah mengevaluasi praktik nyata enkripsi di platform keuangan di Indonesia, kemudian mengidentifikasi celah keamanan atau keberhasilan implementasi. Dalam pelaksanaannya, platform yang dianalisis yaitu dompet digital dan mobile banking, ada OVO, Dana, BCA Mobile, dan BRI Mobile. Apa saja parameter penilaiannya? Yang pertama, metode enkripsi yang digunakan, apakah RSA, AES, hybrid. Yang kedua, respon terhadap insiden kebocoran data, jika ada. Kemudian, kesesuaian dengan regulasi seperti POJK nomor 12 garing POJK 03 garing 2018 tentang keamanan TI Bank. Kemudian, yang keempat adalah langkah pemetaan SWOT. Tujuannya adalah menyusun strategi berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman kombinasi RSA dan ES. Dalam pelaksanaannya, kita membandingkan matriks SWOT antara faktor internal dan faktor eksternalnya, meliputi kekuatan, peluang, kelemahan, dan ancamannya. Kemudian, yang kelima adalah langkah penyusunan rekomendasi. Dalam penyusunan rekomendasi ini bertujuan memberikan solusi aplikatif bagi institusi keuangan. Pelaksananya dengan rekomendasi teknis yang pertama yaitu gunakan RSA untuk tahap autentikasi dan pertukaran kunci AES. Yang kedua implementasi hardware security module untuk menyimpan kunci. Kemudian pelaksanaan yang kedua itu rekomendasi kebijakannya. Dibagi menjadi 2, pelatihan SDM tentang manajemen kriptografi dan audit keamanan berkala oleh pihak ketiga. Kemudian ada dari langkah-langkah tersebut, kita dapat simpulkan bahwa penelitian ini dirancang untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis dari teori hingga rekomendasi. Kombinasi studi literatur dan analisis SWOT memberikan dasar kuat untuk memahami peran RSA, AES dalam keamanan transaksi digital. Namun penelitian lanjutan diperlukan untuk menguji implementasi nyata seperti simulasi serangan cyber pada model hybrid dan kolaborasi dengan fintech untuk uji coba terbatas. Eh, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Andro. Yap, terima kasih Mas Hasbi. Jadi di sini saya akan membahas tentang bagaimana tahapan-tahapan strategis atas hasil penelitian kita ter- terhadap analisis strategis enkripsi data transaksi digital berbasis RSA dan AES dalam sistem keuangan digital. Jadi kami di sini terdapat 5 tahapan strategisnya untuk
mengidentifikasi atau merumuskan gagasan yang relevan serta dapat dipublikasikan, yaitu yang pertama, identifikasi tren serangan cyber di sektor keuangan. Kemudian kita dapat melakukan evaluasi kekuatan dan kelemahan RSA dan AES. Kemudian kita menggunakan analisis SWOT untuk kombinasi algoritmanya. Yang keempat yaitu susun skenario integrasi enkripsi dalam sistem transaksi. Dan yang kelima yaitu simulasi model implementasi sebagai acuan institusi keuangan. Jadi diharapkan nanti 5 tahapan strategis ini dapat menyimpulkan dan mempublikasikannya. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya, Eja. Lanjut saya, Mbak Andronego. Oke, siap. Jadi sini saya lanjut yang tugas dan tanggung jawab tim, yaitu terdapat 5. Yang pertama itu pengumpulan referensi, yaitu seperti mengelola jurnal, laporan, artikel teknologi. Dan yang kedua yaitu analisis teknis, yaitu bandingkan RSA dan AS dari sisi performa. Kemudian yang ketiga yaitu analisis risiko, buat analisis SWOT dan pemetaan risikonya. Dan yang keempat, perancang strategi, yaitu untuk susun kerangka solusi enkripsinya. Dan yang kelima yaitu koordinator dan editor, tugasnya untuk menyusun dan mengedit makalah akhir. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih kepada teman-teman kelompok 4 yang sudah menyampaikan jawaban dari soal UTS Cyber Security Management. Baik, untuk teman-teman, apakah ada pertanyaan? Izin, Mbak, saya ada pertanyaan, Mbak. Langsung aja ya, Mbak. Ya, Izin. silakan. Yang ingin saya tanyakan yaitu apa perbedaan utama antara algoritma RSA dan AES dalam konteks enskripsi data transaksi digital? Yaitu mungkin bisa dijelaskan juga tambahannya, yaitu keunggulan dan kelemahan masing-masing, Mbak. Maaf, Mbak. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Izin menjawab ya, Kak Andronego. Apa sih perbedaan antara algoritma RSA dan ISS ya? Dan apa sih kelemahan dan kelebihannya? Baik, saya akan menjawab. Untuk RSA merupakan algoritma kriptografi asimetris yang artinya itu menggunakan 2 kunci berbeda antara public dan privat untuk proses enkripsi dan deskripsi. RSA ini cocok untuk pengamanan proses pertukaran kunci atau verifikasi identifikasi atau digital signature. Kelebihannya adalah aspek keamanan tinggi untuk komunikasi terbuka, namun kelemahannya adalah prosesnya lebih lambat dan memakan sumber daya besar jika digunakan untuk enkripsi data dalam jumlah besar. Selanjutnya untuk AES merupakan algoritma simetris yang menggunakan 1 kunci untuk enkripsi dan deskripsi. Kalau AES sangat efisiensi dan cepat dalam mengenkripsi data dalam jumlah besar, sehingga cocok untuk melindungi isi transaksi. Namun, kelemahannya adalah masalah distribusi kunci, karena jika kunci bocor, maka seluruh data bisa terbaca. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Apakah ada pertanyaan lain? Atau Mbak Andronego? Kak Andronego? Siap, terima kasih, Kak. Mungkin cukup, Kak. Baik teman-teman, apakah ada pertanyaan lain? Kak, Sudah cukup jelas, Kak. Cukup, Pak. Cukup jelas, Kak. Dari saya cukup. Baik, kalau sudah cukup, dirasa cukup, maka kita tutup
Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau kekurangan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.